Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, aku Livi, dan pada hari ini mau menjelaskan cara untuk membuat surat dan kopnya yang resmi. Biasanya, surat ini dipakai untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Aku mau coba jelasin gimana cara buat surat resmi tingkat desa tentang surat keterangan pengantar. Nah, untuk jenis-jenis surat yang bisa diakomodasi sendiri sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah surat keterangan pengantar ini. Bisa jadi nanti adalah tentang surat izin atau pemberitahuan, seperti itu bisa. Nah, untuk aplikasinya sendiri aku menggunakan Microsoft Office Word tahun 2019 dan aku pakai laptop HP ya, jadi ini bukan MacBook tapi HP. Nah, sebelum aku kasih tahu caranya, aku mau jelasin dulu bagian-bagiannya. Yang atas ini ada kop suratnya sendiri atau kepala suratnya, itu berisi pemerintah kabupaten apa, kemudian kecamatan apa, lalu desa apa, dan juga ini adalah alamat dari desa atau dusun yang dimaksud. Terus ini juga ada kontak untuk menghubungi desa. Ini adalah nomor telepon desa dan ini website desa. Nah, di sini aku pakai contoh desaku sendiri, dan ini juga dia adalah logo dari Desa Taman Martani. Nah, jadi setelah ini kita kasih garis gitu kan. Ini ada nomor kode desa, terus ada tulisan surat keterangan pengantar dan juga nomor surat. Nah, kalau nomor surat sendiri ini tuh formatnya itu beda-beda ya, tapi yang pasti ini adalah bulan pembuatan. Ya, ini adalah tahun pembuatan. Habis itu karena ini surat keterangan pengantar, maka di sini akan dijelaskan bahwa yang memberikan izin ini adalah kepala desanya, yaitu Bapak Gandang, jabatan kepala desa, alamatnya di sini. Nah, ini adalah orang yang meminta surat, misalnya namanya adalah Lovina gitu. Jenis kelamin, agama, status, nomor KTP, keperluan, keterangan. Nah, itu bisa beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti ada tanda tangan pemegang surat, sama ada tanda tangan kepala desa. Itu nanti di print, surat ini nanti bisa di print, ini nanti bisa diubah-ubah, lalu bisa ditanda tangan secara manual. Oke, kita akan lanjut ke cara pembuatannya. Ini aku new dulu. New itu di file, terus new gini juga bisa, atau Ctrl plus N. Nah, untuk pembuatan kepala suratnya sendiri, aku biasanya pakai Times New Roman ya. Times New Roman. Habis itu mungkin 14 atau 16 bisa. Nah, terus ini di tengah tuh, di sini ya, di bagian paragraf ini yang di center ini, terus dia bold. Oke, kita coba lihat contoh yang udah jadi. Ini adalah pemerintah Kabupaten Sleman, Kecamatan Kalasan, Desa Taman Martani. Nah, itu nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, aku ketik ya, pemerintah Kabupaten Sleman, kecamatannya Kalasan, desanya Taman Martani. Nah, terus untuk alamatnya sendiri, kita lihat contoh lagi. Dia biasanya ada di Google, atau mungkin teman-teman bisa mengetik sendiri. Ini aku kemarin copy paste ya, atau aku cuma salin di Google terus aku masukin aja. Ini aku drag, terus aku bakalan copy, aku langsung masukin aja ke sini. Nah, ini fontnya lebih kecil ya, bisa aja pakai Times New Roman atau Calibri, tapi kalau untuk resmi aku ganti pakai Times New Roman aja. Nih, harus di drag dulu deh, terus masuk ke Times New Roman. Oke,
Terus untuk kontaknya kemarin aku juga dapat dari Google. Nah, aku copy lagi deh. Tinggal aku copy aja. Aku masukin ke sini. Oke. Nah, ini kan harus sama toh ininya, formatnya. Yaudah, kita ganti lagi aja. Jadi Times New Roman. Fontnya sudah benar ya, 11. Terus aku pengen naikin kepala surat ini supaya bisa mepet ke atas. Ini kita ke sebelah kiri ada rulernya, kita tarik aja garis yang paling atas ke atas nih. Itu habis itu karena menurutku ini kurang tengah, ya udah aku akan ngedrag ini terus aku geser tengahnya jadi ke sini. Oke, ini bagian atas ruler yang atas ya. Nah, habis itu logonya aku juga cari sendiri di internet. Tapi kalau misalnya desa udah punya logo, tinggal dimasukin aja. Kok ke logo desa ini, ya aku klik kanan, lalu aku copy. Atau bisa langsung klik ini, terus di Ctrl plus C. Atau copy, lalu kamu balik lagi ke ini, ke file yang surat ini, diklik, terus klik kanan, ke paste-nya ini atau ke Ctrl V. Nah, udah muncul nih. Tapi sayang banget dia nggak bisa dipindahin sesuai hati kita. Jadi kita harus mengubah format logonya dulu dengan cara klik kanan. Habis itu kita ke wrap text. Nah, ini bisa pilih antara behind atau in front of the text. Kalau behind berarti nanti dia di belakang tulisan nih, kayak gini misal. Jadi dia bakal ketutup tulisan. Tapi kalau dia wrap text, nih klik kanan wrap text terus in front of text, dia bakal nutup tulisan. Ini aku lebih pilih yang in front of text aja. Terus sudah bisa dipindah nih. Aku kecilin dulu. Terus aku bakal naruh di sebelah kiri atas untuk logo desa. Nah, terus kita lihat contoh lagi ya. Nih, di bawahnya ini kan ada kayak garis gitu kan. Nah, ini bisa digambar sendiri. Di bagian tab atas ini ada insert, habis itu kita bisa nambah ke bagian yang illustrations, shapes. Oke, kita pilih yang kotak aja. Nah, kita pilih kotak dan kita sudah bisa gambar. Serah kita ya mau berapa, misalnya segini aja deh. Warnanya biru kan. Nah, ini di format, klik format, klik gambar ini, terus klik format, kita pilih kalau warnanya hitam. Sudah. Oke, karena sudah, kita akan kembali lagi ya. Kalau ke tulisan biasa, ini kan kita sudah masuk ke bagian surat aslinya. Ini kita balik ke Times New Roman size 12, unbold ya, jadi nggak bold. Terus ini ruler atasnya aku geser jadi agak mepet. Oke, jadi di sini. Oke, yang pertama ada nih nomor kode desa. Nah, nomor kode desa itu tuh beda-beda ya tiap desa ya. Aku juga nggak tahu nomor kode desaku atau nomor kode desa yang akan teman-teman pakai. Nomor kode desa ×2. Ini aku nggak tahu, biasanya formatnya kayak gini, 2 digit, titik 2 digit, titik 2 digit, terus berapa digit ya ini? 1, 2, 3, 4 digit. Terakhir 4 digit. Tuh, gak 4. Oke, setelah jadi nomor kode desa, kita akan buat misalnya surat keterangan pengantar. Nah, di surat keterangan pengantar ini kita akan taruh tengah lagi, berarti ini di center lagi. Dan karena besar ya, kita ubah jadi lebih besar daripada judulnya, fontnya jadi 16 nih misalnya. Terus kita bold dan juga kita underline, kita caps lock surat keterangan pengantar. Ini bisa diganti-ganti ya, tergantung kebutuhannya. Bisa surat keterangan pengantar, bisa surat pemberitahuan dan lain sebagainya. Terus kita akan mulai masuk ke isinya. Misalnya ini
nomor surat dulu ya, nomor suratnya berapa gitu. Seperti yang aku bilang tadi, biasanya nomor surat ini tuh bagian awalnya ini tuh adalah urutan keberapa sih surat itu dibuat di tahun itu, terus ini bulan apa, bulan berapa, sama tahun berapa gitu. Misalnya aja ya, aku buatnya gini, aku enter dan masih tetap di center, tapi kembali lagi ke font awal, jadi dia nggak bold, nggak underline, dan ini 12. Bold itu untuk menebalkan, kalau underline itu untuk ngasih garis bawah ya teman-teman. Nah, ini aku kasih nomor surat, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus aku bikinnya bulan ini ya, bulan Juli, berarti kan VII tahun 2020 gini. Nah, ini tuh 1, 2, 3 ini bisa jadi adalah surat keterangan pengantar tuh punya kode 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6 adalah, ini adalah surat keterangan pengantar ke 456 yang dibuat pada tahun 2020 ini. Seperti itu, bisa jadi seperti itu ya teman-teman, tapi formatnya itu bisa beda-beda. Oke, kita udah masuk ke isi, jadi kita akan kembali lagi ke sini. Tapi bagusnya jangan di ini deng, jangan di align left, tapi lebih baik ke justify atau rata kanan kiri. Nah, misalnya ini ya, yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Nih, yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Nah, ini biasanya adalah kepala desa terkait ya. Ini nama, aku tap titik 2, jabatan, aku double tap, aku 1 kali tap aja ding, cukup. Terus alamat ya, ini aku tap juga sekali. Nah, ini diisi kepala desa biasanya. Misalnya nama kepala desanya aku nggak tahu, coba aja misalnya Pak Dono, jabatannya misalnya kepala desa mana ya, misalnya kepala desa Tamanan misal, alamatnya di Jalan Tamanan nomor 5. Tapi ini karena kepala desa Taman Martani ya, biasanya ini Taman Martani aja. Nah, ini alamatnya ya, misalnya aja. Terus ini mulai masuk ke keterangan. Dengan ini menerangkan bahwa, jadi kepala desa ini dengan surat ini menerangkan bahwa, nih, aku tulis dulu. Dengan ini menerangkan bahwa titik 2. Nah, ini adalah keterangan dari orang yang meminta surat. Misalnya nanti aku bikin namanya. Ini namanya siapa, terus jenis kelamin, agama, status. Nah, ini beda-beda ya tiap desa ya, tergantung kebijakan. Jenis kelamin di tab titik 2, agama tab titik 2. Kalau kayak gini jangan di spasi biasa, tapi pakai tab ya biar sama. Terus status, terus nomor KTP atau NIK, ini tergantung ya, kondisional. Tempat tanggal lahir, ini nomor KTP atau NIK. Ini sepertinya kurang ini ya. KTP atau NIK, tempat tanggal lahir ya. Nah, ini kasusnya ada yang lebih panjang dari yang lain. Berarti kita yang lain juga kita tap lagi, kita tap lagi, kita tap lagi, kita tap lagi, kita tap,
Terus pekerjaan, alamat, keperluan. Pekerjaan, alamat, keperluan, dan keterangan lainnya. Terus masih ada lagi mungkin? Oh iya, keberlakuan tanggal ini, pemberlakuannya. Si berlaku tanggal tab .2. Nah ini misalnya Sriadi gitu ya, aku bikin aja Sriadi, terus jenis kelaminnya laki-laki misal, agamanya misal Buddha, jangan Buddha deh, Hindu aja misalnya, atau Buddha juga boleh, atau Muslim atau Kristen, Katolik, Konghucu, yang penting agama sah di Indonesia. Statusnya mungkin sudah kawin saja. Nomor KTP-nya nggak tahu ya aku XXXX aja lah, atau NIK-nya. Tempat tanggal lahir misalnya Lombok lah, Lombok, tanggal 31 Agustus tahun 1981 misal. Pekerjaannya misalnya perawat, alamatnya di Jalan Sekarsari. Oh ya, ini harusnya lengkap ya, alamat kepala desanya. Jalan Tamanan, dusun, misalnya dusun Bogem, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan. Ini juga harus alamat lengkap nih, aku nggak tahu, tapi aku coba bikin aja. Jalan Sekarsari nomor 76 misal, dusun Blabak misal, dusun Blabak, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan. Nah, keperluannya apa nih? Misalnya keperluannya untuk mendaftar pekerjaan gitu. Misalnya mendaftar kerja. Keterangan lainnya bisa diisi iya kalau ada, bisa diisi tidak atau straight, atau mungkin bisa dilampirkan gini, misalnya terlampir gitu. Nah ini berlakunya biasanya mulai dari ini dibuat sampai sebulan atau berapa gitu. Misalnya ini aku buatnya tanggal 7 Juli 2020 SD, atau sampai dengan misalnya 7 Agustus 2020 misalnya, atau mungkin berlakunya hanya sampai akhir bulan ini juga bisa. Nah ini bisa diganti-ganti sendiri nama dan formatnya. Ini biar rapi aku jadiin sama aja titik 2-nya yang di bagian Pak Dono ini. Oh ini harusnya nggak ada Pak Dono, tapi Dono aja. Misalnya Dono Indro gitu ya. Ini aku tab biar sama yang bagian bawah. Ini aku juga tab. Alamat juga aku tab. Oke. Nah, kita lihat ada perbedaan ya di sini sama di sini. Kalau yang di contohnya tadi ini menjorok ya, bagian nama, jabatan, alamat. Nih.
maka kita juga akan membuat ini menjorok gitu. Jadi kita drag dulu pakai kursor, di drag. Terus bagian ruler di atas ini itu kita geser dua-duanya biar jadi satu. Misalnya di sini ya. Oke, nanti itu belum rapi tapi nggak apa, yang bawahnya juga ini semua di drag. Lalu kita ruler sampai ke sini juga. Oke. Wah, jadi kelihatan amburadul ya. Gak apa, kita rapiin lagi. Ini tinggal di tap-tap aja kan. Tap. Ini juga tinggal kita tap aja. Ini tap, di tap juga. Oke, sudah. Nah, sebagai contoh kasusnya di sini, kalasannya di sini. Bawahnya alamat, padahal harusnya kalasannya di bawahnya titik 2 ini. Gimana caranya? Udah, kita hapus aja. Ini terus kita enter. Lalu kita geser pakai ruler yang di atas lagi ke bawahnya sini. Oke. Jadi cukup mudah ya. Yang ini juga alamat ini. Ini kita hapus. Kita enter lagi. Kita geser pakai ruler. Harus dua-duanya ya teman-teman. Ini aku salah, harusnya dua-duanya. Nah, jadi seperti ini. Agak kurang rapi ya, dirapiin. Oke. Udah semua ya. Oke, karena sudah semua, kita tinggal bikin. Selanjutnya adalah ini. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ini adalah kalimat penutup ya teman-teman. Kita kembaliin lagi ini ke bareng sama bagian atas ini. Oke. Demikian surat ini dibuat supaya digunakan sebagaimana mestinya. Oke, habis itu ini ada keterangan pembuatan ya. Kita pilih paragraf terus tetap justify aja, nggak apa-apa. Nih, kita mau dibuat di pada tanggal. Oke, tap. Buat di titik 2. Ini juga tap pada tanggal. Oke. Supaya rapi kita tap juga titik 2. Ini kita tap. Ini ya biasanya di desanya lah ya pembuatannya. Jadi di desa Taman Martani. Oh, karena ini nggak cukup jadi kita hapus tabnya. Sebelumnya pada tanggal, misalnya sekarang tanggal berapa ya? 7 Juli kan? 7 Juli 2020. Nah, ini biasanya di bold dan di underline. Di bold dan di underline. Oke. Nah, kita lihat space-nya tinggal sedikit nih di bawahnya. Padahal masih ada tanda tangan. Udah, kita geser lagi bagian atasnya, atau enggak kita spacing-nya kita ubah. Jadi mulai dari sini spacing-nya kita ubah di paragraf. Terus ini ada line spacing, kita ganti jadi 1 ya misalnya. Udah, kita ganti jadi 1, kok masih belum ya? Udah, kita ganti yang atas ini spacing-nya kita ganti jadi 1 juga. Oke. Kalau masih belum, ini bisa kamu hapus bagian ini. Oke, masih oke. Oke, ini udah cukup segini. Nah, untuk nambahin keterangan tanda tangannya, kita bisa ke bagian ini ya, insert.
Terus bagian teks, ini ada text box. Text box ini gunanya untuk kita menulis suatu teks di dalam box gitu. Jadi kita bisa pindah-pindahin semau kita. Ini draw text box, terus misalnya ini aku bikin di sini. Segede ini aja. Nah, sudah kan? Terus kita ketik nih, misalnya tanda tangan pemegang ya. Kita tulis tanda tangan pemegang. Tanda tangan pemegang. Terus habis itu namanya siapa tadi? Sriyadi ya. Dalam kurung Sriyadi. Masih jelek banget kan ini formatnya. Kita drag, kita home, kita gantilah ke Times New Roman, fontnya 12, dan di ini ketengahin di bagian paragraf, terus di center. Nah ini terus kotaknya kan masih kelihatan ya, harusnya nggak kelihatan. Ya udah, kita klik kotaknya lagi ini, terus kita format. Habis itu di outline tuh pinggirannya kita ganti jadi no outline. Jadi kayak gini ya. Nah ini nanti bisa diubah-ubah sendiri. Oke, buat kepala dusunnya tinggal kita copy aja. Kita klik kotaknya ini, kita klik kanan, kita copy, terus di sini kita Ctrl V atau klik kanan paste. Nah ini akan kita ganti jadi nama kepala desanya ya, nih kepala desa. Kita ganti jadi kepala desa Taman Martani. Kepala desa Taman Martani, namanya tadi Dono Indro. Dono Indro. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini tinggal di print dan ini datanya tinggal diganti-ganti aja sesuai dengan kebutuhan. Kenapa sih bikin kop surat ini tuh penting? Ya karena di desa itu banyak sekali kan keperluan warga. Jadi pasti perlu orang yang mampu untuk mengedit-edit ini. Siapa tahu nanti bisa jadi lapangan pekerjaan. Ini namanya adalah di bagian administrasi atau kesekretariatan gitu. Jadi lumayan ya buat menambah ilmu dan wawasan. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanya aja. Oh iya, kalau untuk Microsoft Word ini itu aplikasinya offline ya, jadi nggak perlu kuota. Cukup kalian ketik saja di laptop. Biasanya di laptop platformnya. Di HP juga bisa. Tapi harus download, namanya aplikasinya WPS Office. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya. Terima kasih, semoga berhasil.